Oke, kita kembali lagi dengan pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, masih dengan materi perakitan produk dari bab 2, ya, dimana ini akan menjadi pertemuan ketiga sekaligus pertemuan terakhir dari bab 2 ini, ya. Nah, kita akan refresh sejenak, ya. Apa saja yang sudah kita bahas kemarin itu, ya, mulai dari pengertian bekerja perakitan produk, ya, prinsip perakitan produk itu apa saja, ya, kemudian metode perakitan, ya, ada jenis-jenis metode perakitan dari metode cascade, metode keseimbangan, ya, metode bongkar pasang atau knockdown, kemudian metode perakitan ya berdasarkan sifat komponen yang dirakit, ya, ada itu metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, kemudian perakitan dengan pemilihan, dan perakitan secara individual, ya. Kemudian ada tugas juga kemarin, ya. Nah, kemudian ada lagi sistem perakitan dan line balancing, ya. Apa itu sistem perakitan, apa saja, mulai dari perakitan manual, perakitan otomatis, ya. Kemudian ada lagi perakitan berdasarkan jenis produk, ya, yaitu produk tunggal jenis perakitan tunggal, dan produk seri jenis perakitan produk seri. Nah, adapun yang kemarin kita bahas adalah terminologi line balancing, ya. Ada beberapa istilah dari elemen kerja minimum, total waktu pengerjaan, waktu proses stasiun kerja, waktu siklus, dan diagram pendahuluan. Nah, kemarin juga kalian sudah membuat yang namanya makalah tentang sistem perakitan produk manual, ya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut sedikit tentang metode keseimbangan lintasan atau metode line balancing, ya. Nah, metode line balancing itu ada beberapa lagi jenis metodenya, ya. Mulai dari yang pertama itu metode bobot posisi, ya. Metode bobot posisi ini itu biasanya sering dikenal dengan istilah ini metode Helgesen-Burney, ya. Nah, metode Helgesen-Burney ini dikembangkan oleh orang yang bernama sama, yaitu W.D. Helgesen dan D.P. Burney pada tahun 1961, dan ini merupakan metode heuristik yang paling pertama kali dikembangkan, ya. Nah, metode ini merupakan gabungan antara metode largest candidate rule dan metode Kilbridge and Webster, ya. Jadi pada prinsipnya metode bobot posisi ini dia memperhitungkan nilai bobot posisi atau ranked positional weight dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar. Nah, metode bobot posisi terbesar ini akan diletakkan pada urutan teratas, ya. Jadi nanti dia akan dibuat berupa skema, ya, berdasarkan bobot posisinya mana yang paling besar. Nah, di mana bobot posisi yang terbesar itu akan diletakkan di urutan paling atas, ya. Itu dia metode bobot posisi. Nah, kemudian ada metode pendekatan wilayah, ya. Metode pendekatan wilayah ini dikembangkan oleh yang namanya Bedworth, ya. Metode ini merupakan pengembangan, ya, dari pendekatan Helgesen-Burney atau metode bobot posisi, ya, yang tadi. Kemudian Menser dan Kilbridge and Webster. Jadi dia merupakan pengembangan dari metode Helgesen-Burney, Menser, dan Kilbridge and Webster, ya. Jadi ada 3 metode yang dikembangkan. Nah, kemudian pada prinsipnya metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang memiliki tanggung jawab yang besar, ya. Kalau tadi di metode bobot posisi itu kan skemanya meletakkan bobot posisi terbesar, ya, yang paling atas. Nah, sedangkan untuk metode pendekatan wilayah itu dia memilih mana operasional, ya, yang memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi itu yang diletakkan yang paling atas, ya. Nah, kemudian kita lanjut, ini ada yang namanya metode largest candidate rule. Nah, metode largest candidate rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi, ya. Jadi kalau tidak ada skema, metode largest candidate rule ini dia mengutamakan
yang namanya lamanya waktu operasi ya. Jadi yang waktu operasinya membutuhkan waktu lebih lama, dia akan diletakkan di paling atas ya. Kemudian ada yang namanya metode keseimbangan lintasan terkomputerisasi ya. Nah, untuk lintasan terkomputerisasi ini ada lagi beberapa istilahnya ya. Yang pertama adalah COMSOL atau Computer Method of Sequencing Operation for Assembly Lines ya. Nah, jadi meskipun ini bukan metode komputer pertama yang dikembangkan ya, tetapi metode ini cukup dipertimbangkan untuk mengatasi persoalan keseimbangan lintasan dibandingkan dengan metode sebelumnya ya. Jadi metode komputerisasi COMSOL ini dia merupakan penyempurnaan ya istilahnya dari metode komputer pertama yang telah dibuat ya. Nah, kemudian ada yang namanya CALB ya. CALB atau Computer Assembly Line Balancing. CALB ini biasanya dapat digunakan pada lintasan tunggal maupun campuran ya. Kemudian ada ALPACA atau Assembly Line Planning and Control ya, yang merupakan metode yang pertama kali dikembangkan oleh General Motors pada tahun 1967 ya. General Motors ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif ya. Salah satu mobil yang diproduksi adalah itu Cadillac, kemudian GMC dan Chevrolet ya. Ini namanya General Motors perusahaannya. Nah, jadi inilah akhir dari bab 2 ya, tentang perakitan produk ya, dimana besok kalian akan diberi tugas untuk kalian jawab soal-soalnya. Dan untuk pertemuan berikutnya lagi itu kita seperti biasa akan meringkas ya atau review dari materi yang sudah kita bahas ya. Oke, kemungkinan minggu depan kita akan ulangan untuk bab 2. Oke. Sekian dan terima kasih.